Kadang, cinta datang bukan pada saat yang paling tepat, tapi pada saat yang paling dibutuhkan. NH Dini pada sebuah kapal. Setiap lembar buku menyimpan jejak sejarah. Di antara rak-rak buku inilah tersimpan kisah panjang tentang bagaimana sastra Indonesia berkembang, menyesuaikan diri dengan zaman, menantang kekuasaan, dan menyuarakan nurani manusia. Hari ini, kita akan menelusuri masa penting dalam perjalanan sastra Indonesia, yaitu Angkatan 80-an. Sebuah masa di mana kata-kata menjadi ruang perlindungan bagi sastrawan yang hidup di tengah tekanan politik Orde Baru. Untuk memahami lahirnya Angkatan 80-an, kita harus kembali ke masa Orde Baru, masa di mana di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah saat itu menekankan stabilitas nasional sebagai kunci pembangunan. Namun, stabilitas itu dibangun di atas kontrol yang ketat terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat. Kritik terhadap kekuasaan bisa berakibat fatal. Banyak penulis harus berhati-hati, bahkan menahan diri dalam mengekspresikan pandangan mereka. Sastra yang sebelumnya menjadi wadah kritik sosial dan politik yang terbuka, kini harus mencari jalan lain. Dalam situasi ini, para sastrawan mulai mengubah arah karya mereka dari kritik yang frontal menuju ke simbol, metafora, dan cerita-cerita yang lebih personal. Mereka menulis tentang cinta, tentang konflik batin, tentang kehidupan sehari-hari, seolah apolitis. Padahal di balik itu tersimpan kritik halus terhadap keadaan. Generasi ini disebut sebagai Angkatan 80-an. Mereka beradaptasi dengan situasi, namun tetap menjadikan karya sastra sebagai cermin zaman. Sastra bukan lagi sekedar hiburan, tapi juga strategi kebudayaan, cara untuk bersuara di tengah sunyi yang dipaksakan. Sastra Angkatan 80-an memiliki warna yang sangat beragam. Di satu sisi, ia mencerminkan keterbatasan. Namun di sisi lain, justru dari keterbatasan itulah muncul kreativitas yang luar biasa. Ada aliran psikologisme yang menggali kedalaman jiwa manusia. Ada naturalisme dan determinisme yang menggambarkan kehidupan dengan realistis apa adanya, tanpa menutup-nutupi sisi kelamnya. Ada romantisisme yang memperlihatkan perjuangan perasaan dan cinta di tengah tekanan sosial. Dan ada pula feminisme yang memperjuangkan suara perempuan dalam dunia yang patriarkal. Beberapa nama besar lahir pada masa ini: Margate, YB Mangunwijaya, Mirawe, MH Ainun Najib, dan tentu saja NH Dini. Mereka menulis bukan hanya untuk berkarya, tetapi juga untuk bertahan. Mereka menyamarkan kritik dalam kisah percintaan, dalam refleksi spiritual, bahkan dalam keseharian tokohnya. Sastra Angkatan 80-an adalah bukti bahwa kata-kata bisa menjadi tempat persembunyian yang aman bagi gagasan besar tentang kemanusiaan. Walau lahir lebih dari 4 dekade lalu, semangat sastra Angkatan 80-an masih hidup hingga kini. Karya-karya mereka mengingatkan kita bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, lembut tapi tajam. Dari Margate hingga YB Mangunwijaya, dan dari Mirawe hingga NH Dini, semuanya mengajarkan bahwa menulis bukan sekedar mencipta cerita, tetapi juga menyuarakan kebenaran dalam cara yang halus dan indah. Di antara banyak sastrawan, NH Dini adalah salah satu yang paling berani dan berpengaruh. Nama lengkapnya Nur Hayati Sri Hardini.
lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari tahun 1936. N. Hadini dilahirkan dari pasangan Saljo Wijojo dan Kusamina. Ia anak bungsu dari 5 bersaudara. Ulang tahunnya dirayakan setiap 4 tahun sekali, dan masa kecilnya pun penuh larangan. N. Hadini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaannya sendiri. Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. N. Hadini pernah meraih penghargaan Sea Right Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Ia juga disebut sebagai pengarang sastra feminis yang terus menyuarakan kemarahannya pada kaum laki-laki. Terlepas dari pendapat orang lain, N. Hadini mengatakan bahwa ia akan marah bila mendapatkan ketidakadilan, khususnya ketidakadilan gender yang seringkali merugikan kaum perempuan. Beberapa karya N. Hadini yang terkenal yaitu Pada Sebuah Kapal, Labarka, Namaku Hiroko, Orang-Orang Tan, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Namun pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai karya N. Hadini yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Novel Pada Sebuah Kapal diterbitkan pada tahun 1972 dan menjadi salah satu karya penting dalam sejarah sastra Indonesia. Cerita ini mengisahkan seorang perempuan bernama Sri yang berlayar di atas sebuah kapal menuju kehidupan baru. Namun, kapal itu bukan hanya kendaraan fisik. Ia menjadi simbol perjalanan batin seorang perempuan mencari arti kebebasan. Setelah tunangannya, Saputro, meninggal dalam kecelakaan pesawat, Sri merasa dunianya runtuh. Dalam upaya untuk memulai kembali hidupnya, ia akhirnya menikah dengan Charles Vincent, seorang diplomat Prancis. Pasangan ini kemudian menetap di Kobe, Jepang. Meskipun Sri memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut, kebahagiaan yang diharapkannya tak pernah benar-benar terwujud. Charles, dengan kesibukannya sebagai diplomat, seringkali tidak hadir secara emosional bagi Sri, meninggalkannya dalam kesepian dan kerinduan akan cinta sejati. Dalam sebuah perjalanan liburan dari Saigon ke Marseille, Sri bertemu dengan Michel de Banton, seorang kapten kapal yang berkarisma dan penuh perhatian. Michel, meskipun sudah menikah dan memiliki 2 anak, juga merasakan kekecewaan dalam pernikahannya dengan Nicole. Pertemuannya tak terduga di atas kapal itu membawa percikan-percikan kehangatan dan kelembutan yang telah lama hilang dari kehidupan Sri. Dalam kebersamaan yang singkat namun intens, Sri dan Michel menemukan pelipu lara dalam satu sama lain, menjalin hubungan yang syarat dengan perasaan dan harapan baru. Gaya penulisan Dini pada novel ini sangat lugas dan jujur, mencerminkan aliran naturalisme, menggambarkan realitas apa adanya tanpa romantisasi. Namun di sisi lain, semangat feminisme sangat kuat terasa. Dini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek dalam cerita, tetapi subjek yang memiliki kehendak, pikiran, dan keberanian untuk menentukan hidupnya sendiri. Bagi pembaca masa kini, karya seperti Pada Sebuah Kapal mengajarkan makna keberanian. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk berlayar meski ombak menghadang, dan untuk tetap setia pada nurani. Kita menyadari bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan ruang dan suara tidak pernah berhenti. Sastra bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keberanian untuk berkata meski dalam diam. Teruslah membaca, karena di setiap halaman kita menemukan cermin diri, sejarah bangsa, dan makna kebebasan.